yang mau coba-coba merusak Pancasila, mau mengobrak-abrik berhadapan dengan pemuda Pancasila. Karena yang di depan kita ini yang harus kita jaga, kita kawal, kita sebagai garda depan, kita sebagai perisai Pancasila. Kalau kita tidak garang, ini akan lunak dikoyak-koyak seperti sekarang ini banyak yang ingin anti Pancasilai seperti kejadian 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gases TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali akan menemani Anda di siar di Gases TV Garut Season Televisi. Televisi berbasis digital, juga berbasis blockchain yang dikembangkan di kota kecil Kabupaten Garut. Sesi kali ini adalah inspirasi session, di mana saya akan mengajak Anda, sahabat Gases TV dimanapun, untuk bersama-sama berkenalan dengan sosok-sosok menarik dan inspiratif tentunya di ruang siar Anda. Kali ini, pemirsa, saya menghadirkan satu sosok istimewa berlatar sebuah organisasi masyarakat besar, ada Kang Iyep. Sampurasun. Rampes. Sehat kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini dia sosok yang saya akan perkenalkan ke ruang siar. Kesempatan kali ini untuk sahabat Gases TV dimanapun Anda. Kang Iyep ini kalau lihat dari warna bajunya, udah pasti ini pemuda Pancasila. Oke. Apa benar? Betul sekali. Menarik berbicara pemuda Pancasila. Dan tentu ada pertanyaan pemirsa juga, kenapa dihadirkan di ruang sesi inspirasi ini? Ngomong-ngomong itu, Anda juga akan dihadapkan pada sebuah sajian. Di depan kita ada, ini apa ini? Ini kopi. Asli kopi Garut. Asli kopi Garut. Kopi Garut. Kenapa dengan kopi Garut? Karena kan kita sebelum menikmati produk yang lain, kenapa tidak produk kita sendiri, dari daerah kita sendiri. Ini kopi juga unik, yang namanya kopi wine beer Garut. Wine beer Garut kopi. Ini juga ya, ada sodanya ya? Iya. Seperti wine aja, seperti GP kan, kita ke motor-motor GP. Kalau ini langsung dikocok dulu, kalau ini enggak. Ya, langsung begitu dibuka langsung keluar busanya. Dan itu bahan dasarnya kopi. Itulah pemirsa Gases TV yang akan kami hadirkan dalam perbincangan kali ini, menghadirkan kami ya. Siap. Dalam kesempatannya, dan inspirasi session ini akan mengupas kenapa seorang pemuda Pancasila dengan kopi, ya kan? Ormas Pemuda Pancasila terlebih dahulu. Betul. Siap. Yang kita tahu ganas, garang, dan juga dalam tanda petik ya. Betul. Bisa Anda sedikit memberikan deskripsi kepada pemirsa kita tentang pemuda Pancasila? Emang pemuda Pancasila ini, terus terang aja, saya pribadi sebagai pimpinan kedua atau ketua pelaksana harian, kapasitas wakil ketua, saya sangat bangga dan harus garang. Harus garang. Kenapa? Karena yang di depan kita ini yang harus kita jaga, kita kawal, kita sebagai garda depan, kita sebagai perisai Pancasila. Kalau kita tidak garang, ini akan lunak dikoyak-koyak seperti sekarang ini banyak yang ingin anti Pancasilai seperti kejadian 65. Nah, dari dulu sampai sekarang tetap kita harus garang, siapapun yang mau coba-coba merusak Pancasila, mau mengobrak-abrik berhadapan dengan pemuda Pancasila. Iya, itu barangkali yang dalam persepsi kita, teman-teman di Pemuda Pancasila, garang dan ganas itu pada saat menghadapi orang yang merusak Pancasila. Betul. Oke. Anda ketua 2. Betul. Bidang apa sesungguhnya? Bidang politik, hukum, dan HAM. Politik, hukum, dan HAM. Artinya Anda banyak berurusan dengan masalah-masalah hukum. Betul. Baik perilaku personal ataupun secara institusi. Kita tidak bisa menutup mata. Karena pemuda Pancasila ini pernah kecelakaan sejarah, jadi kekuatan di Orde Baru kan. Sehingga dilahirkan pemuda Pancasila tanda kutip bagi mereka yang tidak paham tentang pemuda Pancasila. Kita back to zero, kembali pada sejarah. Apa tujuan dan maksud dilahirkan pemuda Pancasila. Tujuan kita mengawal Pancasila. Dari sisi bidang Anda di ketua 2, hukum dan HAM, sudah berapa banyak yang Anda advokasi tentang anggota Anda misalnya? Apakah ada yang berperkara dengan hukum? Oh, banyak sekali. Dan itu dinamika menurut kami. Karena pemuda Pancasila ini merupakan
miniatur daripada negara NKRI. Kalau Miniatur. NKRI ini kan bersuku bangsa, berbagai bahasa kan gitu. Beragam ya. Beragam. Kalau pemuda Pancasila dari urusan sajadah sampai haram jadah ada. Sajadah sampai haram jadah. Betul. Dan barangkali yang haram jadah ini yang banyak bermasalah dengan Nah, kita ketika anak-anak anggota kita berperilaku haram jadah, ya itulah konsekuensinya kita berurusan dengan hukum. Manusiawi kan? Manusiawi. Dan bagaimana upaya Anda membela para anggota Anda bisa ketika berperkara dengan persoalan hukum? Statement daripada Ketua MPN, ketika ada pemuda Pancasila yang bermasalah, kita bela dulu. Karena pembelaan ini kan sudah dilegalkan oleh pemerintah. Oke. Ketika ada persoalan hukum, di sini ada berhak pembelaan. Karena asas kita kan asas praduga bersalah kita ini. Biasanya persoalan apa sih yang paling mendasar di Anda, di anggota Anda di PP ini? Relatif sih, karena persatuan gengsi, ego, istilah perebutan lahan, satu contoh. Karena ada statement ini, pemuda Pancasila menguasai lahan tanpa hukum, satu contoh. Wajar toh, pemuda Pancasila pernah nggak minta gaji, minta bayar kan enggak? Wajar dong kalau kita sebagai organisasi perisainya Pancasila ikut atau ingin mempunyai lahan untuk menjaga NKRI-nya. Oke. Kan kita juga berhak untuk diwadahi kan itu. Ya. Nah, di sini juga pemuda Pancasila khusus Kabupaten Garut banyak wadah-wadahnya untuk mewadahi semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Tahan dulu dan pemirsa Gases TV dimanapun Anda, jangan kemana-mana. Kembali saya akan berbincang dengan Kang Yep, Ketua 2 Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila.